Hidup ini tidak adil. Ungkapan ini biasanya muncul dari mulut seseorang yang mengalami musibah, terkena kegagalan, atau terhimpit masalah yang sangat berat. Bertubi-tubi problem hidup menimpa dan menindih. Bencana melanda hidup pribadi atau keluarganya. Duka cita atau perkabungan menimpa. Petaka akibat musibah atau wabah itu menekan berat. Namun di balik ungkapan hidup ini tidak adil, sesungguhnya ada sebuah amarah atau kekecewaan, yaitu ada satu keinginan untuk sebuah keadilan dinyatakan. Dalam arti bila seseorang mengalami musibah, mungkin di balik ungkapan hidup tidak adil itu dia bertanya, mengapa saya yang tertimpa musibah ini? Mengapa bukan dia atau orang lain? Mengapa orang yang saya kasihi itu yang terkena celaka, sementara orang yang satunya itu yang saya benci tidak mengalami apa-apa? Atau ketika kita ditimpa kerugian dari sebuah usaha yang kita lakukan, kita mungkin juga di balik ungkapan hidup ini tidak adil bertanya, mengapa saya yang gagal, saya yang bangkrut, sedangkan orang lain masih beria-ria dan bergembira. Ungkapan-ungkapan ini adalah wajar, berangkat dari sebuah pemahaman bahwa keadilan itu harus sama rasa, sama rata. Kalau saya berhasil, orang lain juga berhasil. Tapi kalau saya gagal, orang lain juga harus sama-sama gagal dong. Jangan saya saja. Namun, satu hal melampaui ungkapan hidup tidak adil, kita perlu menghadap kepada Allah yang Maha Adil itu. Karena daripadanya lah kita memahami akan hidup yang sesungguhnya. Walau tampak tidak adil, tapi bersama dengan Sang Hakim adil, kita belajar tentang satu makna yang penting dalam kehidupan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini menyapa lagi dari Mazmur 94 ayat pertama sampai ke-7. Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Memang Mazmur 94 tidak tercantum atau tercatat siapa penulisnya dan bagaimana pengalaman yang dia sedang hadapi, sehingga muncul ungkapan Mazmur yang lirih penuh dengan nada protes dan ungkapan yang belak-belakan kepada Tuhan agar pembalasan Tuhan itu dinyatakan. Mazmur 94 ini sebenarnya mengandung pelajaran buat setiap kita yang mungkin saat ini sedang merasa hidup tidak adil, yaitu bahwa yang Maha Adil sesungguhnya hanya Tuhan. Hidup bisa saja tidak adil. Segala apa yang ada di dunia ini bisa jadi justru itu sama sekali tidak adil, dan itu melukai serta mengecewakan. Demikian pula pemazmur di dalam ungkapannya, pemazmur menyadari akan satu hal yang perlu dia pegang ketika hidup terasa tidak adil, yaitu datang kepada Sang Hakim yang Maha Adil, yaitu Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan iman pemazmur, agar supaya
Keadilan dari Tuhan sajalah yang dinyatakan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia hadapi, entah itu aniaya, entah itu kejahatan, entah itu musibah atau wabah yang melanda hidupnya. Ungkapan ini sebenarnya merupakan pencurahan isi hati atau unek-unek di hadapan Tuhan. Namun secara panjang lebar pemazmur berani jujur untuk menceritakan apa yang menjadi kekesalan hatinya. Disinilah kita melihat bagaimana si pemazmur ini justru meyakini bahwa Tuhannya lah hakim adil itu. Dan hanya Tuhan sang hakim adil itulah yang dapat disandari dan kepadanya dia dapat mengadu secara belak-belakan, mengungkapkan akan segala kekesalan hatinya. Dia ungkapkan dengan gamblang ayat 3-7 tentang mengapa orang-orang fasik itu beria-ria, mengapa orang-orang congkak itu terus melakukan kejahatan sambil menyombongkan diri, mengapa mereka juga memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, bahkan mereka itu juga meremukkan umat Tuhan, bahkan milik Tuhan juga dihabiskan, dan ada tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang diungkapkan pemazmur. Dan lebih lanjut lagi mereka juga menceritakan bahwa orang-orang yang berlaku tidak adil itu adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak memperhitungkan adanya Tuhan. Berbeda dengan pribadi si pemazmur yang justru mengawali mazmurnya dengan meyakini Tuhan Maha Ada dan juga Maha Adil buat hidupnya. Dalam hidup yang bisa saja tidak adil, pemazmur sungguh bersandar kepada sang hakim adil itu. Dan bukan saja bersandar, tetapi lewat unek-unek dan ungkapan isi hatinya yang dicurahkan, ini menunjukkan kepercayaannya kepada pembalasan Tuhan yang Maha Adil. Dia sadar bahwa hak pembalasan adalah di tangan Tuhan. Hak penghakiman untuk menilai satu peristiwa terjadi itu apa maksudnya dan kenapa itu terjadi, itu hanyalah hak Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan karena si pemazmur ini mengungkapkan dengan satu keyakinan dan dia juga mengimani dia bersama dengan sang hakim adil yang ada di pihaknya, maka pemazmur pun mengalami damai yang bermukim di hatinya dan lega bertahta di jiwanya. Hari ini mungkin kita mengalami berbagai macam peristiwa atau kesulitan hidup yang merasa hidup ini jadi tidak adil. Ada banyak sekali musibah yang melanda hidup kita. Namun datanglah kepada sang hakim adil itu. Bersamanya kita tenang, karena dia hakim yang tegas. Dia pembalas yang tentu saja bijak di dalam menyatakan kuasanya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa musibah yang tidak mudah. Tapi hakim adil itu tahu betul apa yang kita butuhkan. Karena itu percayakanlah hidup kepadanya dan percayakanlah bahwa pembalasan Tuhan itu akan nyata. Bila saat ini kita mengalami susah, nanti saatnya ada pembalasan masa sukacita yang sejati dan abadi buat setiap kita. Mari bersandar lagi kepadanya agar damai bermukim di hati kita dan lega bertahta di jiwa kita. Tuhan mengasihi kita sekalian dengan keadilannya yang ajaib. Amin.